Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala azza wa jalla fi kitabihil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 3 pertanyaan dalam momen yang sama seperti kita saat ini 15 abad yang lalu. 3 pertanyaan ini beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Pertanyaan yang pertama, ayyu yaumin hadza? Hari apakah ini? Para sahabat semua menjawab, yaumun haram, hari yang suci, hari yang dimana seseorang melakukan kemaksiatan, Allah lipat gandakan dosa-dosanya. Lalu Rasulullah menyampaikan pertanyaan yang kedua. Beliau menyampaikan, ayyu baladin hadza? Tempat apakah ini? Kala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan ibadah haji. Para sahabat menjawab, baladun haram, tempat yang suci, tempat yang mulia. Seandainya seseorang melakukan kemaksiatan di tempat ini, Allah lipat gandakan dosa-dosa dan kemaksiatannya. Lalu Rasulullah menyampaikan pertanyaan yang ketiga, ayyu syahrin hadza? Bulan apakah ini? Para sahabat semua menjawab, syahrun haram, bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang dimana seseorang melakukan perbuatan kemaksiatan, Allah lipat gandakan dosa-dosa dan kemaksiatannya. Yaitu bulan Dzulhijjah yang Allah sampaikan 4 bulan, di antara 12 bulan itu diantaranya adalah bulan haram. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram, salah satunya adalah bulan yang saat ini kita berada di dalamnya, yakni bulan Dzulhijjah. Hari raya Idul Adha adalah hari yang suci,
hari yang mulia, karena Allah lipat gandakan dosa-dosa orang yang melakukannya pada hari-hari ini. Dan di tanah suci pun demikian, yang berbuat dosa kemaksiatan pun Allah lipat gandakan dosa dan kemaksiatannya. Pun demikian, yang pelaku-pelaku dosa di bulan haram, di bulan Zulhijjah ini pun Allah lipat gandakan dosa dan kemaksiatannya. Jamaah sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah Rasul menyampaikan 3 pertanyaan tadi, baru Rasul menyampaikan inti pesan khutbahnya kala itu. Rasul menyampaikan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sungguh darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian suci, mulia, tidak boleh darah ditumpahkan, tidak boleh harta diambil tanpa hak, tidak boleh kehormatan seseorang di antara kita dilecehkan, tidak boleh kehormatan seseorang dijatuhkan, sebagaimana kesucian hari raya ini, sebagaimana kesucian tempat ini kala itu Rasul sampaikan, sebagaimana kesucian dan kemuliaan bulan Dzulhijjah ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah pada 15 abad yang lalu, baginda Rasulullah menyampaikan prinsip-prinsip ukhuwah Islamiyah, menyampaikan prinsip dasar bagaimana kita bersaudara di antara kita, bagaimana kita berukhuwah, berlaku baik, bersaudara dengan kita semuanya, dengan cara jaga darah saudara kita, jangan diteteskan bahkan dikucurkan darahnya, jaga harta mereka, jaga kehormatan mereka, tidak dilecehkan oleh sesamanya. Idul Adha, momentum bagi kita menjaga persaudaraan ini. Momentum Idul Adha adalah momentum untuk menjaga ukhuwah di antara kita, mulai dari lingkup rumah kita, keluarga kecil kita, dari lingkup keluarga besar kita, dari lingkungan ke-RT-an kita, ke-RW-an kita, satu blok, satu gang, satu perumahan, dan seluruhnya. Sehingga ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, karena apabila ketiga faktor ini kita jaga darah seseorang, jangan sampai ada yang tertetes karena ulah kita, jaga harta orang, jangan sampai kita berani ambil tanpa hak, jaga kehormatan seseorang, jangan sampai ada yang mereka terlecehkan, terhinakan, dijatuhkan kehormatannya oleh kita, sehingga terwujudlah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh orang-orang di antara orang-orang mukmin itu adalah mereka bersaudara. Wujudkan persaudaraan itu di antara kita. Bagaimana mungkin persaudaraan, bagaimana mungkin ukhuwah di antara kita seagama khususnya akan terjaga sementara darah seseorang masih ada terkucur di antara kita, sementara kehormatannya terjatuhkan, sementara ada harta yang diambil tanpa hak oleh saudaranya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfokuskan yang pertama adalah jaga darah saudara kita. Bagaimana pentingnya menjaga jiwa seseorang, jaga sesama kita, jangan sampai ada seseorang yang dibunuh oleh seorang muslim. Sehingga bagaimana seseorang dikategorikan seorang muslim layak disebut teroris, karena Islam sampai hati-hati untuk menjaga darah sesama.
Jangankan sesama muslim, orang non muslim yang dijaga oleh keamanannya oleh pemerintah, dan dia memberikan keamanan juga kepada kita seorang muslim, maka jangan sampai kita mengucurkan darahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang non-muslim, orang kafir yang dia memberikan rasa aman kepada kita, barang siapa yang membunuh orang kafir non-muslim yang dijaga keamanannya oleh pemerintah kita, maka dia tidak akan pernah mencium bau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih bagaimana seseorang membunuh sesama muslim itu sendiri. Sungguh akibatnya, sungguh dosanya berlapis. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa ada alasan yang syar'i, Allah sampai memberikan balasan berlapis kepada dia. Yang pertama, fajazauhu jahannam. Dia yang membunuh sesama muslim, Allah sediakan balasan bagi dia, fajazauhu jahannam. Balasan bagi dia adalah neraka jahannam. Tidak habis sampai di situ, khalidan fiha. Dia kekal di dalamnya. Kita tahu jamaah, orang muslim, orang mukmin pasti tidak akan kekal di dalam neraka karena dia iman kepada Allah. Tapi orang yang membunuh sesama muslim, dia Allah sampaikan khalidan fiha, dia kekal di dalam neraka. Maksud kekal di sini adalah Allah berikan akibat lama disiksa di alam barzakh. Kita tahu bagaimana seseorang yang Allah berikan alas kaki, dengan alas kakinya di neraka sampai ubun-ubunnya mendidih. Ini bagaimana dengan Allah lamakan dia di dalam nerakanya, khalidan fiha. Apakah selesai sampai di sana? Enggak jamaah. Allah menyampaikan, wa ghadiballahu alaihi. Allah marah terhadapnya. Allah murka terhadap orang yang membunuh sesama muslim lainnya. Bahkan enggak sampai di situ juga. Wala'anahu wa'addalahu adzaban alima. Allah laknat dia dan Allah janjikan dengan azab sedahsyat-dahsyatnya, sepedih-pedihnya. Bukankah jamaah ini ancaman yang luar biasa yang Allah sampaikan? Bagaimana kita harus menjaga darah seseorang. Jangan sampai ada darah yang tertetes karena ulah kita, mungkin karena tangan kita atau senjata yang kita pegang. Menunjukkan bagaimana jaga darah saudara kita. Tidak boleh ada darah saudara yang tertetes. Tidak boleh ada saudara kita yang tubuhnya terlukai. Tidak boleh setetes darah pun yang tertetes karena ulah tangan kita, ulah pribadi kita, karena sikap kita. Maka urusannya tidak hanya selesai sampai di dunia, tapi sampai akhirat kelak. Yang kedua jamaah adalah menjaga harta. Menjaga harta saudara kita, harta teman kita, harta tetangga kita, harta satu warga komplek kita, satu ke-RT-an, satu perumahan. Kita saling jaga. Karena jamaah, menjaga harta adalah prinsip bagaimana terbinanya, terwujudnya, kokohnya ukhuwah persaudaraan di antara kita. Ini pun yang digariskan oleh Rasulullah ketika Rasul menyampaikan khutbahnya 15 abad yang lalu. Jaga harta saudaranya, jangan sampai ada yang diambil tanpa hak oleh kita. Atau ketika kita memiliki utang piutang gak ada niat untuk membayarnya, jaga harta saudara kita. Karena jamaah, Allah sediakan siksaan yang pedih bagi orang yang mengambil harta tanpa hak.
urusannya akan berat dan gak sampai hanya di dunia saja. Sebagai contoh, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan harta anak yatim yang diambil tanpa hak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Sungguh orang yang memakan harta anak yatim zulman, tanpa hak, dengan cara yang zalim, bukan hak dia ambil. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Apa yang dia makan dari harta anak yatim yang bukan hak dia, sungguh sebenarnya dia sedang memakan api neraka di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, wa sayaslauna sa'ira, dan kelak orang yang mengambil harta anak yatim, yang memakan harta anak yatim, bukan hanya apa yang dia makan, balasannya adalah dengan api yang panas dimasukkan ke dalam perutnya, Allah akan lempar dia ke dalam neraka sa'ir. Maka hati-hati dengan harta jamaah. Jangan sampai ada harta yang diambil, jangan sampai ada harta yang masuk ke dalam tubuh kita dari hasil harta yang haram, hasil harta yang tidak haknya seharusnya kita ambil. Walaupun mungkin secara hasrat kita ini enak, tapi kalau haram, jangan berani memasukkan ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita. Rasulullah mengingatkan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula biha. Barang siapa, kullu lahmin, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka pastikan apa yang kita makan, makanan adalah yang halal, dari perolehan harta yang halal. Karena yang haram, yang tumbuh daging dari yang haram, fannaru aula biha, neraka lebih layak memantap daging yang tumbuh dari harta yang haram ini. Yang ketiga jamaah adalah agar tercipta ukhuwah, persaudaraan di antara kita semua, adalah menjaga kehormatan dan perasaan saudara kita jaga. Kita jaga, tidak boleh dilecehkan, tidak boleh dihinakan, apalagi di tempat terbuka, di grup WA terbuka, dihinakan dia, terlecehkanlah kehormatannya. Maka jaga jamaah. Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Allah manggil orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi oleh kalian banyak buruk sangka. Jauhi oleh kalian berprasangka. Karena fa inna ba'dadh-dhanni ism. Karena sebagian banyak dari prasangka itu adalah dosa dan kedosaan, kemaksiatan. Wala tajassasu. Jangan juga kita mencari kesalahan. Kita cari kesalahan tetangga kita, kita cari kesalahan jamaah masjid kita cari kesalahan orang lain. Tidak perlu jamaah, tutupi aibnya. Ini bagaimana menjaga hubungan baik bersaudara kita dengan sesama. Mungkin kita diharuskan juga amar ma'ruf nahi munkar, ya, tapi jangan sampai ketika kita amar ma'ruf, baik dengan tangan kita, dengan lisan kita, ketika melakukan amar ma'ruf dihinakan juga kehormatannya, terjatuhkan juga dan terlecehkan kehormatannya. Wala yaghtab ba'dakum ba'dha. Jangan kita gibahin. Gibah, jangan kita gosipin, ceritain apa yang dia gak mau diceritakan di halayak ramai. Jangan diceritakan apa yang gak pantas dia diceritakan. Kalau dia dengar, dia gak seneng kalau kita ceritakan. Jaga, jangan gibah, jangan gosipin dia, agar terwujud ukhuwah Islamiyah di antara kita. Karena Allah menyampaikan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayitan fakarihtumuh.
Apakah kalian senang? Apakah kalian suka makan daging yang sudah bangkai, makan bangkai yang kalian juga gak senang untuk memakannya? Jamaah sekalian, ini bukan hanya sebagai kiasan bahwa menurut Ibnu Abbas, seseorang yang menggibahi fulan di dunianya, kelak balasannya dia akan makan bangkai. Itu kalau satu orang. Bagaimana kalau yang digibahin oleh kita, naudzubillah, 100 orang? Dia akan bangkai 100, makan bangkai dia makan. 1000 orang kita gibahin, begitu pula 1000 bangkai dia makan. Maka jamaah wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kehormatan ini mahal jemaah. Masalah kehormatan itu mulia. Jaga kehormatan saudara kita, jaga kehormatan tetangga kita, jaga kehormatan warga kita, jamaah-jamaah masjid kita. Jangan melemparkan isu yang memperkeruh suasana, yang malah memporak-pandakan kesatuan dan hubungan baik di antara kita. Idul Adha jamaah tidak bisa dipisahkan dari ukhuwah Islamiyah, tidak dipisahkan dari bagaimana menjaga persaudaraan yang baik di antara kita. Mungkin bertanya, bagaimana Idul Adha menumbuhkan ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kita, di antaranya jamaah. Idul Adha, kita lihat bagaimana prosesi ibadah haji. Dari seantero penghujung negeri, semua datang beribadah di sana. Memenuhi undangan Allah, beribadah di tempat yang sama, melakukan ibadah yang sama bareng-bareng, tanpa ada perselisihan di antara mereka. Mereka sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di tengah-tengah kita, Allah menyampaikan bagaimana innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Barang siapa, sungguh hanyalah dia yang memakmurkan masjid Allah, dialah yang beriman pada Allah dan hari akhir, dan seterusnya. Jika setiap kita mengamalkan perintah Allah ini, makmurkan masjidnya, kita akan sama-sama datang ke masjid. Kita akan sama-sama bertatap muka, saling sapa, terwujudlah keharmonisan, terjaga ukhuwah persaudaraan di antara kita. Banyak teori tentang ukhuwah, namun tentu teori dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah yakin kita akan mewujudkannya dan akan tercipta di tengah-tengah kita. Haji mengajarkan ukhuwah dan persaudaraan, juga persatuan di tengah-tengah kita. Begitu juga jamaah keluarga Ibrahim, keluarga Nabiullah Ibrahim. Bagaimana keluarga Nabiullah Ibrahim adalah simbol keluarga yang penuh dengan keharmonisan, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang menjaga ukhuwah Islamiyah, simbol dari keharmonisan, simbol dari cinta kasih. Apa yang terjadi padahal di antara mereka cobaan dahsyat terhadap keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah menyampaikan ujian yang disampaikan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim, tapi Ibrahim dan keluarga lulus uji dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha ma'ahu as-sa'i, ketika Nabi Ismail menuju dewasa, kemudian Allah menyampaikan, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Ibrahim menyampaikan kepada putra tercintanya Ismail, aku bermimpi menyembelihmu wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Ismail dengan tegar, karena yakin ini adalah bukan perkataan ayahnya saja, tapi ini hakikatnya adalah firman dari Allah, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail pun rela untuk disembelih, yang kita tahu karena kerelaannya digantilah dengan seekor kambing, seekor domba. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Apa yang menjadikan keluarga Ibrahim harmonis? Apa yang menjadikan keluarga Ibrahim tetap sakinah, mawaddah, warahmah meski ujiannya luar biasa? Jawabannya adalah karena Ibrahim seorang ayah yang taat. Karena Ismail adalah seorang anak yang taat kepada Allah. Juga karena istri Ibrahim, istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin terjadi keharmonisan dalam keluarga, tidak mungkin terjadi ukhuwah yang baik di antara kita sementara salah satu di antaranya tidak melakukan ketaatan jauh dari sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah menyampaikan pujian kepada Ibrahim dan Ismail? Falamma aslama, ketika keduanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismail menyerahkan diri kepada Allah, taat kepada Allah dengan rela untuk disembelih. Begitupun Ibrahim, meskipun berat untuk menyembelih anaknya sendiri, dia pun tetap taat untuk menyembelih anaknya. Dan bagaimana kita bayangkan kalau Ismail nolak? Mungkin Ismail sudah kabur, keharmonisan keluarga pun tidak akan terjadi. Seorang istri gak akan rela secara naluri untuk mempersilahkan anaknya disembelih. Mungkin kala itu kalau seorang istri menolak kepada Nabiullah Ibrahim, gak tega, jangan dibunuh, jangan disembelih, keharmonisan keluarga pun tidak akan terjadi. Namun karena semuanya taat, berserah diri kepada Allah, terwujudlah keharmonisan di antara keluarga. Jemaah, kita diingatkan bahwa untuk menuju ukhuwah Islamiyah, setiap kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bagaimana Allah menyampaikan, berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah, pada aturan agama Allah. Baru Allah menyampaikan wala tafarraqu, kalian jangan bercerai-berai. Idul Adha momentum menjaga persaudaraan di antara kita. Idul Adha momentum menjaga ukhuwah Islamiyah. Sesama kita ini bersaudara, wujudkan di antara kita bagaimana selayaknya kita bersaudara. Persaudaraan kita akan mengantarkan pada kebaikan-kebaikan kelak di akhirat, maka jaga persaudaraan ini. Kita bayangkan kalau seandainya semua kita komit dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Setiap kita mengamalkan hadis ini, setiap kita, warga perumahan kita, setiap gang di antara kita mengamalkan hadis ini, senyummu di antara saudaramu adalah sedekah. Setiap kita memberikan senyuman dengan saudara, terwujudlah ukhuwah yang baik di antara kita. Bagaimana seandainya semua kita komit dengan sabda Rasul, afshus salam bainakum, sebarkan salam, sebarkan kedamaian di antara kalian. Terwujud juga jamaah ukhuwah yang baik di antara kita. Bagaimana setiap kita komit dengan sabda Rasulullah, tahadu, tahabu, saling berbagi hadiah di antara kita, berbagi hadiah dengan tetangga, dengan saudara, tahabu, maka akan tumbuh rasa saling cinta di antara kita. Seandainya kita komit dengan semua ini, insya Allah perwujudan ukhuwah semakin kokoh di antara kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh
al-hadi ila siratim mustaqim wad-da'i ila dinin qawim. Di penghujung khutbah kedua ini kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk terus menjaga hubungan baik dengan keluarga kita, keluarga besar kita, dengan satu lingkungan dengan kita, satu perumahan kita, sesama muslim, juga dengan non-muslim yang baik dengan kita. Semoga kita mampu menciptakan persaudaraan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Jaga kehormatan saudara kita. Jangan berani meneteskan darah saudara kita. Jangan berani mengambil harta yang bukan haknya dari kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan prinsip dasar ukhuwah Islamiyah ini. Terjaga hubungan baik di antara kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Dammir a'daka a'da'ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gazzah. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gazzah. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Khatib mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat hari raya Idul Adha 1440 Hijriah. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, menerima salat Id kita, menerima ibadah kurban kita. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.